Halo semuanya, selamat datang di channel Sam Komplit Podcast Horor versi santai. Oke, podcast saya malam hari ini adalah tentang lampor ya. Emang lagi viral banget lampor ini. Entah itu lampor gas atau lampor jini gitu kan. Tapi emang lagi musim banget sih lampor. Bukan musim sih, kayak emang lagi viral banget gitu loh. Buat yang penasaran lampor itu apa sih? Terus bentuknya itu seperti apa? Terus kenapa dia bisa nongol gitu kan? So stay tune terus di channel ini. Ya, lampor memang lagi booming banget belakangan ini. Awal mulanya sih dari unggahan sebuah akun TikTok ya, yang dimana dia memposting sebuah video tentang si lampor ini. Nah, lampor itu sendiri adalah keranda terbang. Menurut berbagai sumber dalam mitos Jawa, lampor adalah setan atau hantu yang membawa keranda di waktu malam hari. Atau dia mungkin dia siangnya sibuk bekerja atau apa kan, jadi cuma nongolnya malam hari doang. Nah, istilah lampor sendiri ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Koreksi ya kalau saya salah. Saya juga tadi kayak nyari-nyari apa sih lampor itu, sejak kapan ada mulainya si lampor ini. Konon katanya si lampor ini tuh sudah ada dari zaman dulu banget. Dari tahun 1960-an itu udah ada si teror lampor ini. Itu 1960 saya belum lahir loh. Direncanakan aja belum, kayaknya enggak, malah kepikiran rencanain saya kayaknya. Nah, wujud dari hantu lampor ini katanya itu ada keranda emang, tapi ada yang bawanya. Nah, yang bawanya ini katanya itu sosoknya tinggi besar kayak gitu, badannya hitam berbulu, matanya merah menyala, dah pokoknya serem banget kayak gitu lah. Nah, kedatangan lampor ini menurut sebagian besar warga itu konon itu pertanda akan sebuah mara bahaya, sebuah musibah, sebuah wabah atau pagebluk lah bahasa Jawanya gitu kan. Dan ini wabah penyakit yang mematikan si lampor ini. Nah, lampor tuh ngapain sih? Kenapa dia nongol gitu kan? Nah, lampor ini kalau kita ketemu sama dia, ini menurut orang yang pernah menyaksikan gitu kan ya, dia ini akan mengulurkan tangannya ke arah kepala orang yang akan dia jadikan sasarannya, kemudian mengambil roh dari orang tersebut. Nah, bayangin dah, udah ketemu sama kerandanya serem gitu kan, yang ngebawanya juga serem, dia juga ngulurin tangannya buat ngambil roh kita gitu kan. Udah ya, dalam keadaan ketakutan sih kita pasti diem kan, gak mungkin kayak apa ya, kayak serem banget sih kan. Nah, orang katanya juga kalau sampai si lampor ini kayak terbang di atas rumah kita atau rumah tetangga kita, mungkin saudara kita atau rumah yang orang kita kenal, nah besoknya itu si yang punya rumah tersebut tuh kayak sakit, tiba-tiba sakit kayak gitu. Bukan cuma pemilik rumahnya, tapi semua anggota keluarganya, bahkan sampai tetangga-tetangganya juga. Dan itu sakitnya tuh kayak ngedadak gitu, kayak tiba-tiba gitu. Emang bener-bener bawa masalah si lampor ini. Dan konon katanya juga, kalau kalian sampai dibawa sama si hantu lampor ini, maka bisa dipastikan kalian tidak akan bisa kembali. Ataupun jika kalian bisa kembali atau keluar mungkin dengan cara apapun gitu kan. Nah, itu tuh bakal bikin kalian sakit jiwanya, alias mengalami gangguan jiwa. Itu kata orang-orang yang dulu sih, yang pernah kayak tahu kejadian langsung lah sama si lampor ini. Kalau sekarang kan emang jarang banget, sekarang ini aja emang lagi booming lagi si lampor ini kan. Ya, ini sih mengkhawatirkan sekali keberadaan si lampor ini nih. Nah, kalau untuk masyarakat daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ini percaya kalau sosok lampor ini merupakan pasukan dari Nyi Blorong.
yang pertanda kedatangannya itu adalah angin yang berhembus kencang dari arah selatan atau dari pantai selatan lah kayak gitu. Tapi apa sih tujuannya Nyi Blorong melakukan hal itu? What gitu loh. Nah, menurut sebagian orang lagi katanya sih ya berkaitan sama kemarahan dari si Nyi Blorong tersebut yang kehilangan selendangnya, sehingga ia mengutus Lampur membawa bencana kepada orang-orang yang dirasa telah mengambil selendangnya atau entah hilang di mana gitu kan ya. Kasihan gitu kan, warga yang nggak tahu apa-apa kan jadi korbannya gitu kan, jadi kayak apa ya, egois lah kayak gitu ya. Nah, kedatangannya ini selain emang dari angin kencang yang berhembus gitu kan, konon katanya juga kayak terdengar suara gemerincing kayak rantai yang saling dipukul-pukulin lah kayak gitu, sehingga menghasilkan suara yang berisik kayak kedatangan kereta kencana sih kayak gitu ya. Nah, ini sih kata orang-orang dulu gitu kan. Jadi si pembawa kerandanya ini tuh sambil bilang kayak gitu, kayak welwo atau dicawil dan digowo, atau dalam bahasa Indonesia sih artinya sih diculik dan dibawa, artinya sih kayak gitu. Menyeramkan kan ya, udah mah gerombol serem-serem kan kayak gitu makhluknya kan, sambil ngomong diculik dan dibawa juga, siapa yang nggak merinding gitu kan, siapa yang nggak takut juga. Tapi untuk apa sih mereka kayak menculik manusia yang mereka temui atau mereka emang jadikan sasarannya gitu kan. Konon katanya sih untuk dijadikan kayak budak atau mungkin pesuruh atau mungkin pekerja gitu di Istana Laut Selatan disitulah. Tapi katanya sih susah sih kalau emang kayak mereka udah ngincer gitu kan, udah kayaknya udah nggak bakal dilepasin lagi, bakal dikejar kemanapun kalian pergi, kalau itu juga kalau kalian bisa lari gitu kan. Cuma emang malam gitu kan, suasana malam sepi, ada segerombolan makhluk yang ngebawa keranda kayak gitu. Mau lari kemana gitu kan, mau lari ke daerah pedesaan atau daerah rumah-rumah warga juga, warga kan ngeri sendiri gitu. Emang kayak ngincer beneran ngincer gitu loh sedapatnya kayaknya si Lampur. Cara menangkalnya sih ya dengan cara membaca asma-asma Allah kayak gitulah, kayak Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar ya kayak gitulah kan. Tapi ya nggak semudah itu kan, kalau kalian kita lagi takut kan biasanya kan kayak panik, kayak gugup, nggak fokus, nggak apa. Nah, itu juga harus kita latih gitu loh, gimana caranya kita harus tetap tenang, tetap fokus gitu kan, tetap ingatlah dengan apa yang ingin kita lakukan, ingin kita ucapkan lah. Jangan sampai kalian dikuasai sama ketakutan kalian itu sendiri. Lawan ketakutan kalian itu sendiri, coba kuasai ketakutan kalian kayak gitu kan, kayak kalian harus berani lah kayak gitu. Kalau sekarang sih emang jarang ya yang ronda kayak gitu kan, yang jaga di pos ronda, padahal itu penting banget gitu kan buat antisipasi hal-hal yang buruk, situasi yang tidak memungkinkan kayak gitu kan. Kalau dulu kalau ada kedatangan Lampur kayak gitu tuh biasanya kayak si warga itu mukul-mukul kentongan atau mukul-mukul suara yang berisik biar si Lampur itu nggak masuk ke daerah mereka gitu loh. Makanya orang-orang dulu tuh kayak pantang banget kayak ngizinin anaknya keluar rumah pas saat-saat maghrib gitu loh. Ya bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab juga kan, ada alasannya juga. Jadi emang dimensi mereka gitu kan, itu suasananya tuh emang kayak suasana gelap kayak gitu, suasana yang emang nggak terang lah dimensi mereka itu. Jadi kalau di dunia ini udah masuki waktu maghrib gitu, kalau waktu senja kayak gitu tuh, nah mereka itu akan keluar karena mereka udah satu frekuensi dengan alam kita. Jadi sama udah alam kita sama alam mereka tuh udah sama frekuensinya, jadi mereka bisa keluar kayak gitu, keluar dari alam mereka ke alam kita. Nah itu makanya tuh orang-orang zaman dulu tuh emang ngelarang banget gitu kan anak-anak kecil kayak keluar rumah pas maghrib atau pas sore atau pas malam, itu emang kayak menghindari hal-hal tersebut sih.
emang baik juga tujuannya. Cuma zaman sekarang ya bocil-bocil udah pada main FF, udah pada mabar gitu kan, maghrib kayak gini udah main bola kan, main PS, udah nggak ada dah kayak peraturan kayak dulu tuh udah hilang sepenuhnya sih dari sini mah. Apalagi anak-anak bayi atau balita kayak gitu lah, emang lagi rawan banget buat diganggu sama makhluk halus tersebut sih. Makanya tuh kepercayaan orang sini nih ya, kalau udah mau maghrib ini jendela ditutup, pintu ditutup, terus kita tuh kayak ngaji atau mungkin sholat atau mungkin baca-baca Al-Quran kayak gitulah, biar menetralisir atau mengusir hawa-hawa negatif, negatif yang ada di sekitar kita. Untuk doanya sih saya juga ini sih kayak dikasih doa lah kayak gitu untuk menangkal hal-hal yang buruk. Doanya kayak gini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Uizzuhul ma bikalimatillahi ta'amati mikulli syaiton wa mimmat wa min kulli ainin lamatin, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat kepadaku. Mungkin kalau ada salah-salah arti atau salah-salah pengucapannya sih saya mohon maaf ya, karena emang lagi pilek ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada salah artian atau salah bacaan ya, mohon maaf. Nah, gimana tentang pembahasan lampur tadi? Sudah cukup jelas kah? Sudah menambah ilmu pengetahuan kah? Atau biasa-biasa aja? Atau sesat mungkin ilmu dari pengetahuan dari podcast horor saya ini? Ya mohon maaf gitu kan. Tapi kalau di sini sih lampur atau keranda itu bisa disebut katil mabur atau keranda terbang lah kayak gitu. Ini sih menurut daerah Cirebon Indramayu itu sama katil. Di sini juga ada sih dulu, dan beberapa tahun yang lalu juga sempat heboh juga keranda terbang kayak gitu. Emang serem sih. Nah, konon katanya sih si jenazahnya ini nggak diterima sama bumi, jadi dia kembali ke tempat terakhir dia ada, alias si keranda itu. Jadi si keranda itu kayak menghantui kayak gitu, terbang gitu kan ke rumah-rumah warga kayak gitu, kayak minta tolong, minta didoain, minta diapain lah kayak gitu. Nah oke, gimana pembahasannya? Ini saya juga lagi di luar sih, udah mau udaranya dingin, ini juga bahas lampur jadi merinding sendiri ini, aduh kacau. Udah mau hujan juga cuacanya ya. Oke, sampai bertemu di podcast horor selanjutnya, dan jangan lupa follow juga, jangan lupa follow, like, subscribe juga ya, karena nanti akan banyak sekali podcast horor dan itu hal-hal yang menarik di channel ini. Oke, stay tune terus dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.